Kembali buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-58. Kita kembali membaca firman Tuhan ini bersama-sama lagi di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat katakan haleluya. Yang dapat katakan haleluya. Kita bersama-sama membacanya dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Kita akan baca dengan suara yang cukup keras. Sudah siap? Mari kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Oke, belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan terus melanjutkan bagaimana supaya saudara dan saya tetap setia dalam mengiringi Tuhan. Paulus di situ sudah mengingatkan kepada orang-orang percaya yang ada di kota Korintus. Dia mengingatkan kepada jemaat milik kepunyaan Tuhan. Dia berkata, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Katakan berdiri teguh, jangan goyah. Yang keras, berdiri teguh, jangan goyah. Perhatikan ini dengan baik bahwa dalam saudara dan saya ketika dipanggil oleh Tuhan, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, sekalipun tadi saya beritahukan pada saudara seperti nyanyian tadi bahwa Tuhan tidak pernah memperhitungkan masa lalu saudara dan saya. Dia tetap memilih saudara dan saya, dia mengubahkan saudara dan saya, dia memulihkan dan kemudian dia mengangkat saudara dan saya menjadi anaknya, menerima anugerah kehidupan yang kekal. Namun harus disadari bahwa ketika saudara dan saya menjadi anak Tuhan, perjalanan keimanan saudara, perjalanan kekristenan saudara itu bukanlah perjalanan yang mudah. Katakan amin. Akan ada banyak tantangan yang menghadang saudara dan saya. Begitu saudara menjadi orang percaya, akan ada pihak musuh yang berupaya untuk menggagalkan panggilan saudara dan saya. Saya juga mengingatkan kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini, ketika saudara dan saya kemudian mengambil keputusan untuk tetap setia melayani Tuhan, seperti kemudian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, supaya saudara dan saya tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa saudara dan saya selalu harus giat di pekerjaan Tuhan? Ya Astrid, bahwa kemudian kita mesti tahu bahwa ke depan ada upah yang menanti saudara dan saya, ada reward yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ketika engkau mengambil keputusan supaya kemudian saudara menjadi orang yang mau melayani Tuhan, engkau mau setia kepada Tuhan, ketika engkau on fire, ketika ikut KKN, ikut retreat atau segala macam, engkau sungguh-sungguh, engkau menggebu-gebu dengan Tuhan. Saya beritahu pada saudara, pada posisi yang sama. Katakan, pada posisi yang sama. Pada posisi yang sama ketika engkau on fire dengan Tuhan, ketika engkau mulai menggebu-gebu dengan Tuhan, pada posisi yang sama, pada waktu yang sama, iblis akan berupaya untuk menyerang saudara. Saudara mesti sadar itu, saudara mesti mengetahui itu, bahwa kemudian iblis tidak senang, dia akan berupaya untuk menghancurkan saudara dan saya. Dia akan menyerang keimanan saudara, menyerang keyakinanmu, menyerang kesetiaanmu kepada Tuhan dengan dia memanahkan panah api yang disebut panah api si jahat itu. Dan salah satu panah api yang selalu kemudian bisa menggagalkan orang Kristen, panah api itu namanya panah api kekecewaan. Mendengar saya pada pagi hari ini? Sepertinya kemudian ketika kita mulai semangat, tiba-tiba situasi di sekitar saudara dan saya tidak seperti yang saudara harapkan. Ada orang-orang yang kemudian sepertinya tidak mengerti saudara. Ada orang-orang yang kemudian mulai bersungut-sungut terhadap saudara. Kemudian masalah mulai bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Waktu kemudian kita di dalam hadirat Tuhan, ketika kita dalam acara retreat seperti di Lolai kemarin, ketika kalian dijamah Tuhan, kalian menggebu-gebu, seolah-olah kalian yang sudah seperti di surga dan tidak mau turun lagi dari gunung, dari hadirat Tuhan. Kalian berjanji aku mau setia kepada Tuhan. Tapi ketika masalah datang, bam, mulai kelihatan. Mulai satu-satu
ketika ditembakkan anak panah kekecewaan itu, bah! Dan engkau tidak bersiap sedia, engkau tidak dalam hadirat Tuhan, engkau tidak dengan perisai imanmu, malah engkau mulai kecewa dan engkau mulai mundur teratur. Kamu mau pulang kampung dan mau jual kampung. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, tetaplah setia melayani Tuhan. Amin. Jangan amin-amin saja. Saya kadang-kadang jengkel dengan orang karismatik. Kalau amin-amin keras, tapi tidak mengerjakannya. Mana itu yang dulu-dulu suka amin kencang, amin kencang, amin kencang, kemudian tidak pernah kelihatan dan kemudian dia terhempas dengan tidak sesignifikan dengan kata amin ya. Mari kita belajar bersama-sama. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, katakan, saya akan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Ada amin? Beritahu sama di kanannya, Mbak, Mas, Ses. Katakan begini, masalah datang kepadamu mengucap syukur. Yang harus kamu tahu, kamu harus tetap setia melayani Tuhan. Mari buka bersama-sama dengan saya firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Roma pasalnya yang ke-8, surat Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-17 dan 18. Roma pasal 8 ayat 17 dan 18. Saya berdoa, saya berharap firman Tuhan yang datang pada kita pada pagi hari ini, firman ini bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan saudara dan saya saja, tapi saya berharap firman Tuhan ini menukik tajam dalam rohmu, dalam hatimu, dan memberi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita bersama. Roma pasal 8 ayat 17 dan 18 dikatakan begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Katakan amin. Amin. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Amin. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Berkurang namanya. Saya tahu itu. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan ini, atau dengan tepatnya memperhatikan firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau ketika membaca firman Tuhan ini sangat jelas untuk kita bisa memahaminya, untuk kita bisa mengertinya ketika saudara dan saya membacanya. Kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pahami pada pagi hari ini, lihat bersama-sama, dikatakan di situ pertama-tama seperti ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Saya ingin menekankan kepada saudara semuanya, ketika saudara sudah menjadi percaya, sudah terima Yesus dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Raja yang berkuasa atas kehidupanmu, dan kamu mengambil keputusan dibaptis menjadi sah pada kerajaan surga. Pada saat itu juga saya ingin beritahukan kepada saudara semua yang hadir pada pagi hari ini, bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Status saudara secara resmi dan tidak terbantahkan itu, saudara, namamu sudah tercatat di buku kehidupan. Saudara adalah anak Allah. Katakan, saya adalah anak Allah. Yang keras dengan rasa bangga, saya adalah anak Allah. Nah, ketika saudara dan saya sudah menjadi anak Allah, pada waktu yang sama disebutkan di situ bahwa kita adalah ahli waris atas kerajaan surga. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari katakan berhak menerima berkat-berkat yang datang daripada Allah. Sungguh luar biasa kan?
Ketika saudara dan saya adalah anak-anak Allah, secara otomatis engkau juga adalah ahli waris yang kemudian berhak sebenarnya untuk menerima semua berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara adalah berhak menerima semua janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Cuma pertanyaan berikutnya kalau kita membaca di sini, kemudian janji-janji berkat ini, berhak menerima warisan ini, itu kepada siapa? Kepada semua anak-anak Tuhan. Saya tanya pada saudara, yang berhak menerima janji-janji Allah, yang sebagai ahli waris tadi, yang berhak menerima semua berkat-berkat yang tersedia dari surga buat saudara dan saya ketika masih hidup di bumi dan kehidupan yang akan datang itu ditujukan kepada semua orang yang percaya atau tidak? Ditujukan kepada semua orang percaya atau tidak? Aduh, aku tanya loh. Ini pertanyaan yang mudah antara jawab tidak dan iya gitu saja. Ditujukan kepada semua orang percaya atau tidak? Kalau saudara melihat di sini sebenarnya saudara mesti perhatikan, ternyata sebenarnya janji ini itu bukan pada semua yang berhak menerima warisan ya. Yang berhak menerima warisan itu bukan kepada semua orang. Kenapa saya katakan begitu? Perhatikan kalimat ini. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, kepada siapa? Ya itu, perhatikan kata yaitu, kata sambung yang penting. Bahwa yang berhak menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika apa? Yang keras, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Oke, saya ulang kembali pertanyaannya. Apakah yang berhak menerima semua janji itu semua orang percaya? Ya, yang berhak menerima janji, tapi realisasinya sebenarnya tidak pada semua orang. Sebab hanya ditujukan kepada yaitu jika orang-orang tersebut, anak-anak Allah itu rela atau mau menderita bersama-sama dengan Kristus, dengan Dia, dengan Kristus, dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Artinya begini, saudara dan saya kok bisa klaim janji-janji Tuhan? Kau bisa klaim berkat-berkat daripada Tuhan, tapi kalau kamu tidak mau menderita bersama-sama dengan Tuhan, klaim tinggal klaim, dan itu tidak pernah terrealisasi dalam kehidupan saudara. Jelas sekali firman Tuhan, Paulus menyatakan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan harus berpikir begini. Jangan melulu pikirnya yang enak-enak saja. Jalan yang lebar, bukan jalan yang sempit. Lalu jalan lenggang kangkung, bukan pikul salib. Lalu semua berkat itu pasti turun pada saudara. Lihat firman Tuhan, lihat kebenarannya. Tidak kemudian main klaim saja menyebutkan ayat Alkitab. Sebab dengan jelas di situ bahwa kalau mau menerima yang semua janji-janji dari Tuhan, saudara dan saya harus dengan senang hati lewat yang namanya menderita bersama dengan Tuhan. Katakan haleluya. Luar biasa. Saya mesti bersedia menderita bersama dengan Kristus. Sebenarnya menderita bersama dengan Tuhan itu sesuatu yang natural. Sesuatu yang wajar, sesuatu yang harusnya menjadi biasa ketika menimpa saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Jadi bukan sesuatu yang kemudian membuat saudara dan saya bingung, kelabakan. Menderita bersama-sama dengan Kristus, menderita oleh karena Kristus, menderita oleh karena namanya, harusnya menjadi sesuatu yang biasa buat kita. Coba bandingkan dengan firman Tuhan yang tertulis terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal 5 sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-41. Jadi menderita bersama dengan Kristus sesuatu yang luar biasa? Ya, biasa saja.
natural saja. Memang harus terjadi buat saudara dan saya. Dan harus itu kita kemudian hadapinya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang agama-agama dengan gembira. Diadili, wah segala macam dengan gembira, bos. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Tolong garis bawahi dianggap layak. Kalau dianggap layak itu sebenarnya sesuatu tujuannya kepada sesuatu apa? Sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, dianggap layak, enggak? Saudara di sini dianggap layak diundang oleh wali kota. Tidak semua orang diundang oleh wali kota, tapi sudah mendapat penghormatan, layak menerima undangan. Apalagi kalau kemudian di antara kita orang di Palopo ini, salah satu di antara saudara diberi penghormatan, dianggap layak mewakili Palopo bertemu dengan Bapak Presiden. Penghormatan kan? Betul tidak? Lihat ini. Penghormatan orang Kristen, terutama rasul-rasul pada waktu itu, dia begini. Setelah diadili oleh karena nama Yesus, kemudian diadili, diolok, dihina, dicaci maki, mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka pulang itu dengan Jadi ketika menghadapi penderitaan, mereka mukanya kecut, mukanya asem, mukanya ditekuk, mukanya seperti pepaya yang kemudian lonjong, atau mereka tetap dengan gembira. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Ketika dia menghadapi masalah, hatinya tetap gembira. Dan kemudian mereka berkata begini, kami ini dianggap layak untuk menderita bersama dengan Kristus. Jadi menderita oleh karena nama Yesus Kristus itu suatu penghormatan yang datang kepada kita. Kacamata saudara saya mesti diubah, cara pandangmu mesti diubah, dianggap layak. Itu kan selama ini orang-orang Kristen kalau kemudian dianggap layak, dipromosikan itu selalu kaitannya dengan berkat. Betul tidak? Kalau kemudian rumahmu bertambah 3, kemudian kamu mau dapat bonus, kamu semuanya meningkat, selalu berkata begini, oh ini anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan, disayang Tuhan. Buktinya dengan berkat. Apakah kalau kemudian kita melihat begini, rasul-rasul itu tidak diberkati Tuhan? Siapa yang berani bahwa rasul-rasul tidak disayang oleh Tuhan? Duh, ketika disayang oleh Tuhan, kok mereka harus menghadapi penderitaan? Dan itu kebanggaan buat mereka, karena kami dianggap layak menderita karena Kristus. Katakan amin. Bilang dengan tegas, katakan tepuk dada kuat-kuat. Adalah kehormatan buat saya. Maaf, sinyalnya terganggu. Jadi ketika ngomong kemudian lambat loadingnya kemudian nyangkutnya baru di situ. Katakan, adalah suatu kehormatan. Kalau saya dianggap layak menderita karena nama Yesus. Menderita karena nama Yesus loh ya. Dihina oleh karena Yesus. Bukan karena menderita atau dihina oleh karena kelakuanmu sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke Roma pasal 8 tadi. Lihat di sana, perhatikan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow, seharusnya saudara dan saya mengerti bahwa kalau saudara kemudian mengalami penderitaan bersama dengan Kristus, itu adalah suatu kehormatan. Nah, mari kita lihat berikutnya. Yang ketiga, yang pertama tadi bahwa kita adalah anak Allah, ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Yang kedua, siapa yang berhak menerima itu, yang tidak mendapat realisasinya, yaitu jika orang-orang yang mau menderita bersama dengan dia. Yang ketiga, kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 17 ini, itu tujuannya kenapa saudara dan saya harus menderita. Alasannya, tujuan kenapa saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan atau bahkan kemudian dipaksa oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan. Tujuannya di situ dengan jelas disebutkan bagian akhir dari ayat 17, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ingat ini dengan baik, perhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudara dan saya harus menderita?
bersama-sama dengan Yesus. Kenapa saudara saya harus menderita? Karena Yesus tujuannya jelas, Pak, Bu, yaitu dipermuliakan. Tujuannya nanti itu supaya saudara dan saya dipermuliakan di hidup yang sekarang ini, dan kemudian yang paling penting ketika saudara dan saya nanti menghadap Tuhan, pulang ke surga sana, saudara dipermuliakan di depan banyak orang percaya yang berkumpul pada waktu itu. Hari-hari, perhatikan ini. Orang harus mengerti bahwa jalan untuk mencapai dipermuliakan oleh Tuhan, jalan yang harus ditempuh namanya jalan penderitaan. Sampai di sini mengerti? Jangan pernah mimpi atau saudara seperti orang mimpi di siang bolong. Engkau mau dipermuliakan, engkau nanti mendapatkan hal yang luar biasa, menerima anugerah jeri lalamu yang tidak sia-sia. Tapi saudara dan saya tidak pernah mau menderita oleh karena nama Yesus. Bukankah kita seringkali mendengar istilah yang begini, from glory to glory. Paling kemudian sering kita dengar di kalangan orang-orang karismatik selalu mengklaim from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Itu omong kosong. Saudara bisa mencapai from glory to glory kalau kamu tidak pernah menderita oleh karena nama Yesus. Kalau hari ini, sampai hari ini kamu menderita karena nama Yesus, menderita karena nama Yesus ya, menderita bersama-sama dengan Yesus. Engkau melayani, engkau disalah mengerti oleh orang lain. Padahal engkau melayani, kurang apa kamu melayani Tuhan? Waktumu kamu berikan buat Tuhan, jam doamu kamu berikan buat Tuhan, tenagamu kau berikan kepada Tuhan, seluruh kehidupanmu kau berikan kepada Tuhan. Cuma dompetmu yang belum kau berikan kepada Tuhan. Pokoknya seluruhnya seperti yang kau sudah berikan kepada Tuhan. Tapi kau tetap disalah mengerti oleh orang-orang di sekitarmu, karena memang mereka tidak punya visi yang datang daripada Tuhan. Orang-orang yang salah mengerti itu seringkali memang menunjukkan bahwa mereka tidak punya visi, tidak punya mimpi bersama dengan Tuhan. Ketika engkau disalah mengerti, rasanya panah api apa tadi? Panah api apa tadi? Yang keras panah api apa tadi? Kekecewaan. Kayaknya yang ngomongnya keras kayaknya seperti itu deh, ngalami deh. Itu panah api sebenarnya sudah mendekat kepada saudara. Mendekat dan mulai sedikit menggores saudara. Lihatlah. Kamu kira saya tidak memperhatikan kamu? Saya melihat wajahmu, saya melihat sorot matamu, saya melihat gesturmu. Kemudian sebenarnya kau hadir di sini, tapi hatimu, dia yang ngomong, saya. Kalau komplain sama dia. Engkau mulai. Nah, sengaja saja supaya kamu nggak ngantuk. Enak saja, saya sudah berteriak-teriak, kamu tidur di situ seperti orang kemudian enak ya Pak Nana kalau cerita itu bagus sekali. Sampai kemudian saya rasanya mau tidur, apalagi di bawah AC, tertiup anginnya. Di rumahku tidak ada AC-nya, di kos-kosanku panas. Di sini enak sekali. Oleh itu, kau mulai mengambil langkah. Tidak usah Tuhan-Tuhanan, tidak usah pelayanan. Saudara tahu, saudara terjebak pada tipu muslihat iblis. Makanya seringkali saya berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Sering saya menyampaikannya itu dalam WA group, berdoa dan berjaga-jagalah. Sebab kalau kena sudah panah api jahat dan engkau mulai terbakar, maka hilang semua apa yang kemudian komitmenmu kepada Tuhan. Ayo, kalau saudara dan saya harus mengetahui kenapa saat ini saudara dan saya mengalami penderitaan oleh karena nama Yesus. Lihatlah, supaya apa? Supaya apa? Tujuannya apa? Saudara dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan.
supaya kamu tidak kecewa. Aduh, tepuk tangan lu falas sekali. Tepuk tangan yang meriah. Kurang meriah, lebih meriah. Lebih meriah, katakan haleluya. Alah, haleluya, aku kurang semangat. Haleluya. Kalau saya khotbah gini, saya ditawain anak saya yang paling kecil. Jadi protes dia. Tapi sudah tahu ya, dia nanti mewarisi apa yang Tuhan percayakan pada saya. Sudah lihat, biasanya cuma diam gitu kan? Betul nggak? Saudara lebih banyak mendengar suaranya atau lihat gambarnya? Tapi sekali maju, menggelegar, semua orang tepuk tangan dan tertawa buat dia. Betul tidak? Nanti kemudian ke depan begitu. Tidak banyak bicara, di kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat. Katakan amin, nak. Kebenaran yang tidak kalah penting dari Roma pasal 8 ini, lihat di ayat 18. Tapi kan anak bungsu tidak boleh melewati kakak sulungnya dong. Betul tidak? Berarti harus kakak sulungnya duluan kan. Jangan jadi hamba Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Terus Cece bilangin, terus bagian saya kapan, Pak? Kayaknya kamu yang memberi cucu duluan ya, Cece. Ayo, ayat 18. Aduh. Nanti orang yang nonton di sini, Bapak ini kota apa? Kayak gitu. Saudara lihat ini. Ini yang harus kemudian menjadi sesuatu yang penting buat saudara dan saya. Perhatikan ini. Sebab aku yakin saudara dan saya mesti mengerti kenapa saudara dan saya mengalami penderitaan oleh karena Yesus. Ini saudara harus kemudian mempunyai keyakinan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini, penderitaan yang sekarang ini, penderitaan yang sedang kamu alami saat ini, sekali lagi, oleh karena nama Yesus, ya, bukan karena kamu kemudian kedegilanmu, kebebalanmu, keras kepalamu, kesalahanmu sendiri. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara tahu itu, tanam dalam pikiranmu, metrekan di dalam hatimu. Kalau engkau saat ini mengalami penderitaan, penderitaan apapun namanya, Brandon, itu tidak sebanding, atau dengan kata lain, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita semuanya nanti di kerajaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Nah, sekarang saya akan konfirmasi firman Tuhan yang kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 17 dan 18 ini dengan 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya juga 17 dan 18. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 17 dan 18. Wow. Rahasia yang luar biasa. Tidak akan ada pencapaian kepada sebuah kemuliaan tanpa harus melalui jalan yang namanya jalan penderitaan. Tulis di situ, jalan penderitaan menuju kemuliaan. Oh, keren ya. Jalan penderitaan menuju kemuliaan. Saya baca buat saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat 17-18. Tunggu dulu. Katakanlah judul khotbah bagus, isi khotbah bagus, tapi yang repot itu ketika terjadi pada kita kan. Ada orang-orang di sini atau siapa saudara bilang, wah bersama dengan Tuhan tetap setia.
kita ini adalah generasi, bukan generasi milenial, bukan generasi Z, tapi kita ini adalah generasi warrior. Ada amin? Mana generasi warrior? Katakan. Oh, yang lainnya bukan warrior. Warrior itu bukan sebutan saja, saya bukan generasi warrior. Jadi, apa itu warrior? Apa itu warrior? Saya tanya, siapa yang suka membuat tentang warrior dengan semangat? Sebut, cepat. Enggak ada yang berani. Siapa yang kemudian suka coba? Wah, semangat kayak KKR. Kalau saya dengerin, begitu kena bang, patilin juga. Tahu layang-layang kepak? Benangnya putus, tabuk. Tapi untungnya tidak sampai kemudian terhilang. Ada yang kemudian segera menyambar benangnya yang putus dan kembali terbang dengan baik. Kalau bicara layang-layang itu yang di belakang paling mengerti itu. Itu suka main di sawah, main di empang. Saya beritahu pada saudara, kau mengerti sekarang. Ngomong, mengucapkan firman Tuhan, sharing khotbah tentang firman Tuhan, itu enak waktu khotbah. Tapi kenyataannya tidak seindah seperti yang kita katakan. Kamu diajar habis sampai babak belur, sampai kemudian kamu harus yang tersisa harus lutut dan air matamu supaya kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami bukan siapa-siapa, hanya Tuhan saja yang patut dilayani, dan kekuatan itu datang dari Dia saja. Siapa saudara saya sok hebat, sok luar biasa, sok kemudian kok berapi-api, wah, menderita bersama dengan Kristus. Lihat ini, sebab apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Lihat ini kebenarannya setelah kita melihat dalam Roma pasal 8 ayat 17 dan 18, kita konfirmasi sekarang dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 dan 18. Paulus berkata begini, sebab penderitaan ringan yang kita hadapi sekarang ini, bentuknya penderitaan yang kamu alami sebenarnya itu adalah penderitaan berat atau ringan? Ringan. Siapapun penderitaan yang datang dalam hidupmu, bahkan bertubi-tubi, sepertinya kamu mau give up. Semuanya itu cuma penderitaan ringan. Kenapa dikatakan penderitaan ringan? Kalau saudara kemudian melihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, dikatakan di sana kemudian apa? Bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Betul tak? Kalau tidak melebihi kekuatanmu berarti kan ringan toh? Betul. Tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa disebut penderitaan ringan? Sebab juga begini, Roma pasal 8 ayat 28. Masih ingat? Roma pasal 8 ayat 28. Sebab Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi ini mesti tahu saudara kemudian, sebenarnya penderitaan yang kamu alami itu Tuhan tidak membuat kamu mati, Pak. Mati secara rohani lah, ya. Kemudian dia tidak membuat menyiksa kamu. Sebab Paulus bisa berkata, itu cuma penderitaan ringan. Kenapa penderitaan ringan? Sebab tidak melebihi kekuatan kita yang pertama. Yang kedua, Tuhan turut bekerja. Kamu tidak sendirian, Tuhan turut bekerja. Nah, saya ingin beritahu pada saudara, kira-kira penderitaan ringan yang kemudian dialami Paulus apa? Lihat ini. Dalam 1 Korintus pasalnya yang 2 Korintus pasal 11 ayat 23. 2 Korintus pasal 11. Mau tahu yang disebut penderitaan ringan yang dialami oleh Paulus?
Paulus bilang penderitaan ringan yang kita hadapi sekarang ini. Lihat penderitaan ringannya. 2 Korintus 11 ayat 23 dan sampai 28. Saya baca buat saudara. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Katakan ini. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering dalam penjara. Perhatikan ini. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Lihat ini ayat selanjutnya ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi perhatikan ini. Penderitaan ringan. Yang Paulus berkata penderitaan ringan. Dia berkata ini. Aku pernah disesah orang-orang Yahudi. Karena dia memberitakan Injil, orang-orang Yahudi marah, tangkap dia, lalu dihukum cambuk. Disesah itu dihukum cambuk. 5 kali Pak pernah mengalami hukum cambuk 5 kali. Setiap kali dihukum cambuk itu 40 kurang 1, artinya 39. Di perjanjian lama, kalau kemudian hukum Musa memberitahukan mereka harus menghukum cambuk itu sebanyak 40 kali. Tidak boleh lebih dari 40 kali. Sebab kalau lebih daripada 40 kali, itu sepertinya menghinakan yang dihukum. Jadi kemudian orang-orang Yahudi tidak membulatkan menjadi 40, mereka takut kelewatan, selalu dikurangi 1, 40 kurang 1. Mungkin karena ada alasan begini, jadi cara menghukum cambuknya ya, ada beberapa alasan, 3 alasan, salah satunya begini. Kemudian ketika orang dihukum cambuk, seperti kemudian Paulus dihukum cambuk, dia tangannya diikat, lalu kemudian disuruh berlutut. Tangannya diikat, suruh berlutut, kemudian ada orang yang kemudian memegangi tangannya. Jadi tangannya di atas gini. Lalu kemudian bajunya dirobek. Bajunya dirobek supaya dada dan punggungnya ini telanjang, kelihatan. Lalu kemudian bojonya mencambuk dengan tongkat sebanyak ada 3 bagian. Di bagian dada dipukul 13 kali. 1, 2, 3 sampai 13. Kalau kamu dipukul seperti itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bilur-bilur kan? Benar. Bisa kemudian pecah cara di situ. Kemudian bagian belakang, punggung bagian kiri 13 kali. Punggung bagian kanan 13 kali. Jadi total 39. Jadi 40 kurang 1, 13. 13. Pak, Bu, bukan 1 kali diajar begitu. 5 kali. Kamu sudah berapa kali? Sudah berapa kali? Orang-orang waria. Pelayan-pelayan Tuhan. Tempat ini. Sudah pernah diajar berapa kali? Kamu belum pernah dicambuk. 40 kurang 1. Baru kena omongannya orang saja. Pecuk nih. Baru tersinggung sedikit. Kenapa tadi ibu tidak lihat saya? Maaf, kalau ibu tidak pakai kacamata, dia tidak lihat kamu. Antara membedakan namanya Mentari dan Sartika, Dea, itu saja dia bingung. Yang mana Sartika, mana yang Dea? 5 kali Pak. Dia cuma bilang gini, penderitaan lanjutnya. Tiga kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Jadi dia pernah kemudian dibawa keluar kota, dirajam dengan batu. Itu menurut penelitian katanya bahwa kemudian memang Paulus mengalami kematian karena dilempar batu. Mungkin pingsan karena dilempari batu, dirajam batu. Jadi orang pikir sudah mati, ditinggali. Karena memang kemudian dia mengalami seperti itu. Entah kemudian waktu itu dia pingsan. 3 kali mengalami kapal karam, sehari malam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak yang orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi
lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat ini. Lihat ini, seperti itu dia masih bilang penderitaan ringan. Kita ini gerimis sedikit saja, tidak datang untuk ibadah, tidak datang melayani. Oh boy, kemudian bilang aku sudah melayani Tuhan. Kalau diajak berjeri lelah, bayar waktu sedikit, lalu kemudian saudara tidak mau memberi, kami sibuk Pak. Kamu sibuk apa? Memang Paulus bukan orang sibuk, diajak seperti itu. Tapi itu mentalitas, dan dia bisa berkata begini, penderitaan ringan yang aku hadapi saat ini. Coba kembali tadi 2 Korintus pasal 4 tadi, kita lanjut. Haleluya. Kedua, yang pertama tadi penderitaan yang kita hadapi adalah penderitaan yang ringan. Katakan kepada kiri kananmu, penderitaan yang kamu hadapi itu ringan. Jangan hanya ringan, bilang ringan. Kayak orang Jawa gitu. Sudah bisa lihat tersenyum kiri kanannya? Buka dulu maskernya begini, tidak kelihatan tersenyum. Ya, haleluya. Sudahlah, tersenyumlah. Cuman ringan saja, kamu seolah-olah kamu terhakimi dan seolah-olah dunia mau kiamat. Kamu baru ringan saja. Ringan. Yang kedua berikutnya, penderitaan itu kenapa diperkatakan? Sebab 2 Korintus pasal 4 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Garis bawahi kata mengerjakan. Kenapa saudara dan saya harus menghadapi penderitaan yang ringan? Supaya penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi tujuannya saudara dan saya mengalami penderitaan yang ringan tadi, yang menurut Paulus ringan tadi, dicambuk, dihajar, kapal karam, tidak makan, dahaga, tidak tidur, dipenjara ulang-ulang kali. Itu untuk mengerjakan kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya. Katakan amin. Kata mengerjakan itu adalah ditulis di situ katergasomai. Katergasomai artinya to work, mengerjakan. Itu juga punya pengertian kemudian mengadakan. Pengertiannya yang lain definisinya menghasilkan. Jadi saya ingin tunjukkan begini. Kalau saudara mengalami penderitaan itu merupakan bahan baku yang dikerjakan oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan. Jadi begini, penderitaan adalah bahan baku. Katakan, penderitaan adalah bahan baku untuk dikerjakan menjadi kemuliaan. Jadi begini, tidak akan pernah ada yang namanya kemuliaan, glory to glory, kalau tidak ada bahan bakunya. Nah, bahan baku yang dipakai Tuhan itu adalah penderitaan. Yang terakhir, kalau sudah tahu ini semuanya, apa yang harus kemudian saudara dan saya lakukan? Sikap kita bagaimana? Ayat 18 dari Korintus pasal 4 ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sikapnya begini, jangan perhatikan yang kelihatan, tapi perhatikan yang tidak kelihatan sekarang ini. Atau dengan kata lain, jangan fokusmu, jangan perhatianmu pada masalahmu, tapi fokusmu kepada yang tidak kelihatan yang akan datang, yaitu semua janji-janji, semua berkat, semua kemuliaan yang tiada taranya, yang kemudian nanti kita akan terima bersama-sama dengan Kristus ketika kita menghadap Bapa kita di surga. Ada amin? Jadi jangan perhatikan yang terjadi, perhatikan di balik apa yang terjadi ketika engkau menderita. Sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Kalau sudah dikerjakan, bisa mengucap syukur? Bisa tetap setia? Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ayo, kakak dimas, maju.